Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon Imam Kuskupan Palangkaraya dalam permenungan hari ini, Sabtu 5 September 2020 dalam pekan biasa yang ke-22. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Melalui Injil suci yang telah kita dengar bersama barusan saja, lagi-lagi orang Farisi menampilkan cara hidup mereka yang menjalankan aturan sekedar sebagai kewajiban saja. Lagi-lagi mereka memprotes Yesus ketika para murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sejatinya hukum diciptakan untuk kebaikan bersama. Tetapi rasa-rasa di akhir-akhir ini kita melihat peristiwa yang terjadi, bahwa seakan-akan hukum ini membelenggu kehidupan kita sehari-hari. Hidup yang dikekang dengan penuh aturan tentu tidak mudah. Apabila aturan ini hanya kita maknai sebagai kewajiban yang harus saya jalani. Apabila aturan ini tidak pernah kita maknai sebagai bagian dari proses penempaan diri menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Sekiranya inilah yang terjadi terhadap orang-orang Farisi. Hukum Taurat mereka maknai hanya sekedar sebagai kewajiban yang harus mereka kerjakan setiap hari dalam kehidupan mereka. Akan tetapi ternyata proses pemaknaan ini tidak sampai dalam relung hati yang terdalam. Sampai-sampai Yesus menghadirkan satu contoh kepada mereka, di mana Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar, Daud masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Padahal roti sajian ini hanya boleh dimakan oleh para imam. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Daud dan para pengikutnya lapar? Justru Daud melanggar aturan ini. Akan tetapi kita melihat bahwa tujuannya untuk keselamatan banyak orang. Disinilah peran penting dari hati nurani dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari sebab itu, amatlah penting bagi kita
untuk semakin mengasah kemampuan hati nurani kita merasa peka, merasa simpati, bahkan empati terhadap situasi sesama kita. Hati nurani yang tumpul maka akan mematikan seluruh kehidupan kita, mematikan perasaan kita. Kita menjadi pribadi yang kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, terlebih-lebih terhadap sesama kita yang sedang berkesusahan. Maka dengan cara apa mengasah hati nurani ini? Caranya yakni kita senantiasa mengolah cara hidup kita, terutama olah rohani yang semakin mendalam. Setiap hari kita melihat kehidupan kita pada hari ini apakah sesuai dengan yang Tuhan sabdakan. Apakah hidup saya hari ini justru masih melenceng dari apa yang Tuhan inginkan? Maka saya teringat akan pengalaman ketika masih menjalani pembinaan di tahun rohani. Setiap malam diminta menjawab pertanyaan refleksi. Perbuatan apa saja atau perbuatanku yang hari ini menyenangkan hati Tuhan? Perbuatanku yang mana hari ini yang melukai hati Tuhan? Terus dilanjutkan dengan satu pertanyaan. Niat hidupku esok hari apa? Pertanyaan ini sungguh sederhana, akan tetapi manfaatnya sungguh besar. Kita diajak untuk melihat seluruh perjalanan hidup kita sepanjang hari itu. Apakah lebih banyak perbuatan yang sudah menyenangkan hati Tuhan, atau sebaliknya masih banyak perbuatan-perbuatanku yang justru melukai hati Tuhan? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dengan cara yang sederhana ini kita dapat dibantu untuk melihat kualitas kehidupan kita setiap hari. Apakah kita memiliki hati nurani yang sudah semakin tajam, semakin peka untuk menilai dengan bijak mana yang baik dan mana yang masih perlu ditingkatkan, diperbaiki dari hidup kita masing-masing. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menjadi inspirasi iman kita bersama, sehingga kita semakin berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.